Yesus, apa kabar? Wah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang taat dan kesetiaan. Nah, bagaimana? Nanti kita akan menonton film, kita akan bersama-sama melihat apa yang akan terjadi. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mulai bina iman dengan sikap berdoa. Kita akan mulai dengan menyanyi Selamat Pagi Bapak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat hari ini. Berkatilah kami, Ibu Guru, dan Mama Papa. Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Satu Yesus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masih semangat anak-anak? Yuk, kita akan bangkit berdiri.
Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah saat itu, matahari akan menjadi gelap dan bumi tidak akan bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak Manusia pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan. Dan pujilah Yesus. Anak-anak, dalam bacaan Injil Markus pada hari ini, coba siapa yang bisa menjawab? Ada perkataan apa saja yang ditulis Tuhan Yesus di sini? Siapa yang bisa bantu lagi? Coba Jolin. Ada matahari. Mataharinya kenapa? Mataharinya akan gelap. Wah, terima kasih Jolin. Siapa lagi yang bisa menjawab? Thomas. Kenapa? Dikasih hujan. Betul. Coba siapa yang bisa bantu lagi? Krona. 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 Bisa menjawab Krona? Oke, Theo coba Theo. Ayo, apa yang kalian dengar tadi? Coba Tiko. Bisa bantu Tiko? Oke, kepala. Ayo coba yang sebelah sini. Siapa yang bisa bantu? Apa saja tadi perkataan yang ada di sini? Coba siapa yang bantu? Oke, coba Asel. Awannya jatuh. Oh, ada awan-awan. Pinter sekali. Wah, siapa lagi? Banyak loh. Coba Rosa. Apa Rosa? Siapa lagi? Oh, Aura. Elora. Ayo Elora. Ada malaikat pinter. Ayo coba satu lagi yang dari belakang. Coba siapa bisa bantu jawab? Apa? Bella? Keiko? Bisa? Oke, ya sudah. Tepuk tangan buat kita semuanya. Wah. Tadi dari bulan tadi loh, berarti sudah menyimak loh ya. Tadi di sini ada awan-awan, ada matahari yang gelap. Biasanya matahari pagi sampai terbenamnya.
Nah, manusia mementingkan dirinya sendiri. Papa kerja, mama kerja. Cari apa kalau mama papa kerja? Cari apa? Cari apa? Cari uang. Jadi mama kerja, papa kerja, pagi, siang, sore, malam cari uang. Nah, manusia mementingkan dirinya sendiri dengan mencari uang, egonya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Nah, kalau anak-anak di sekolah contohnya bagaimana? Mementingkan dirinya sendiri, egonya. Wah, ini mainan aku jadi pinjami sama guru. Wis, aku pakai sendiri, aku mau mainan sendiri. Ada anak-anak seperti itu? Ada. Bu guru, ini loh mainanku dipinjam sama Daniel. Bu guru, ini loh punyaku, tak mau berbagi. Ya, itu contohnya anak-anak yang ada di sekolah. Semua milikku, harus berbagi. Ya, supaya bagaimana? Supaya anak-anak taat mengikuti aturan yang ada di sekolah. Tidak hanya itu, ya, tidak hanya itu. Nah, tadi di Alkitab tadi kita harus taat kepada Tuhan Yesus dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menghormati Tuhan Yesus dan kita berdoa. Baca Alkitab itu penting loh anak-anak. Siapa yang pernah membaca Alkitab? Wah, pintar sekali, banyak loh ya. Nah, Alkitab itu adalah aturan Tuhan yang harus dilakukan. Oh, pintar jujur. Jujur pernah membaca kitab suci tapi yang ada gambarnya. Betul, ada itu. Kitab suci anak-anak ada gambarnya. Kitab suci bergambar. Pintar jujur ya. Nah, dari sini taat dan setia itu tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tapi juga di rumah. Dengan cara bagaimana kalau di sekolah? Mentaati aturan, bermain bersama-sama. Kalau temannya tidak mau diajak bermain bersama-sama, apa yang harus kamu lakukan? Coba, siapa yang bisa menjawab? Katanya Cucu dilaporin. Dilaporin ke siapa, Cucu? Oh, dilaporin ke ibu guru, dilaporin ke mamanya. Nah, yuk, mendengarkan nasihat ibu guru, mendengarkan apa yang diperintahkan ibu guru di sekolah, sehingga anak akan menjadi lebih baik lagi. Kalau di rumah harus mendengarkan nasihat orang tua. Kalau mama sudah meminta anak-anak, ayo kalian tidak usah bermain HP ya, apa yang dilakukan kalian? Diam saja atau melanjutkan main HP terus? Tidak. Harus bagaimana, Mary? Melakukannya dengan tidak bermain HP, ditaruh ya, ditaruh itu mendengarkan apa-apa ya. Nah, hari ini kita akan melihat kisah siapa ya yang ada di film ini. Kita taat kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau lihat ketika manusia hidup tanpa aturan dan berbuat semau mereka. Hiduplah seorang pria yang takut akan Tuhan bernama Nuh. Dia hidup berbeda dari orang lain di sekitarnya. Nuh selalu melakukan kebaikan di dunia ini, meskipun orang-orang di sekitarnya egois dan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Nuh tetap menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan hidup dengan saleh.
Nuh mendapat pesan dari Tuhan yang sudah kecewa dengan cara hidup manusia di zaman itu yang sangat jahat. Tuhan memutuskan untuk memusnahkan mereka dengan banjir. Hanya Nuh dan seluruh keluarganya yang Tuhan selamatkan. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun perahu besar, sebuah bahtera yang cukup besar untuk keluarganya dan tempat berlindung yang aman bagi hewan-hewan. Meskipun dicemooh oleh orang lain, Nuh bekerja tanpa lelah membangun bahtera yang Tuhan perintahkan tersebut. Ketika bahtera itu sudah selesai, Nuh dan keluarga mulai masuk ke bahtera dan segala jenis hewan mulai berdatangan. Semuanya masing-masing sepasang seperti yang Tuhan perintahkan. Kemudian hujan mulai turun, dari gerimis hingga hujan deras menutupi seluruh permukaan bumi dengan air. Di dalam bahtera, Nuh dan keluarganya dan hewan-hewan berlayar di atas air yang terus naik. Bahtera menjadi tempat perlindungan yang aman bagi mereka. Setelah hujan sudah turun sekian lamanya, Nuh mengirim seekor merpati untuk mencari daratan kering. Pada perjalanan pertama, merpati kembali dengan palu kosong. Tetapi pada perjalanan kedua, ia kembali dengan ranting zaitun. Itu menandakan bahwa daratan sudah dekat dan air mulai surut. Bahtera akhirnya bersandar di puncak gunung ketika air sudah surut seluruhnya. Nuh membuka bahtera, melepaskan hewan-hewan, dan keluarganya kembali menginjak tanah. Setelah dilihatnya semua itu, Tuhan berjanji tidak akan pernah membanjiri bumi lagi untuk memusnahkan manusia, dan Tuhan menciptakan pelangi di langit sebagai pertanda kejadian itu. Dengan iman dan ketaatan Nuh kepada Tuhan, kita belajar tentang keadilan, kasih sayang, dan perkenanan Tuhan. Kita harus taat dan percaya kepada Tuhan, sekaligus sekeliling kita hidup dengan cara yang tidak benar, karena hanya Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan kita. Kita tak harus menjadi terang dan terang sesuai panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hiduplah bersungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang selalu ditinggikan di dalam hidup kita. Demikianlah ringkasan cerita Nuh dan bahtera. Semoga kita dapat mengambil pelajaran yang berharga dari kisah ini. Jangan lupa like, subscribe. Nabi Nuh pintar bisa membuat bahtera yang sebesar itu. Siapa yang memberi kepintaran? Siapa yang memberi kepintaran? Tuhan Yesus pintar, ya. Tadi baik, pintar, terus bagaimana? Apalagi yang dimiliki Nabi Nuh? Nabi Nuh adalah seorang yang taat, mau mendengarkan perintah Tuhan, mau melakukannya dengan baik, setia melakukan dengan cara berdoa. Hanya Tuhan saja yang ada di dalam hatinya. Nabi Nuh selalu berbuat apa setiap hari? Selalu berbuat baik, menjadi terang di sekelilingnya, menjadi terang dan garam buat orang lain, mengasihi, memberi, menyapa, memberi salam. Nah itu, ya. Jadi anak-anak setiap hari harus bisa berbuat baik, taat dan setia kepada Tuhan Yesus, ya, dengan cara apa? Berdoa. Siapa yang rajin berdoa? Siapa yang rajin berdoa? Nah, siapa yang rajin pergi ke sekolah minggu? Wah, banyak sekali. Siapa yang rajin pergi ke gereja? Wah, itu menunjukkan bahwa kita taat dan setia kepada Tuhan. Itu caranya, ya. Kalau kira-kira koko atau kakak mengajak, Louis, kau usah ke gereja, Louis, kau usah ke gereja. Apa yang harus dilakukan
Pergi ke gereja? Loh, kok gini jawab dulu saya? Pergi ke gereja atau tidak? Oh, tidak pergi ke gereja. Kalau mau cecek, bos, usah pergi ke gereja. Enak kita nonton film, kita nonton YouTube. Wah, pasti kalian seneng. Pergi ke gereja atau nonton YouTube? Pergi ke gereja atau nonton YouTube? Nah, itu baru hebat namanya. KB TKK 1 itu anak-anak yang hebat, yang taat. Nah, ya, tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, tapi dimanapun kita berada, kita tetap mengasihi Tuhan Yesus. Siapa yang menjadi anak-anak yang baik? Siapa yang mau menjadi anak yang taat? Nah, pasti semua. Bu guru juga, anak-anak semuanya, ya. Dengan cara bagaimana? Mau mendengarkan perintah Tuhan Yesus dan mau mendengarkan papa, mama. Nah, itu pasti akan menjadi anak-anak yang jauh lebih baik dari semua teman-temannya. Ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memilih anak-anak. Tuhan Yesus sudah memilih ibu semua. Ada Bu Tanti, ada Bu Ika, Bu Ellen, Bu Natalia, Bu Yola, Bu Christine, Bu Cerita, Bu Yani, Bu Anas, Bu Arijani, Bu Pia, dan anak-anak semua. Ini adalah pilihan Tuhan Yesus. Kita sudah dipilih
Sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami semua sudah bersuka cita memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Semoga kami semua menjadi anak-anak yang baik, taat, dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa